Salam Jaya Nusantara. Selamat datang kembali bersama channel Ki Janu, Kisah Jelajah Nusantara. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Hamzah Fansuri, sang penyair sufi di Nusantara, menuju Tuhan dalam sajar. Kali ini kisah jelajah Nusantara, kita akan menengok kisah dari Tanah Rencong, Aceh. Pada awal abad ke-16 di Aceh, di Tanah Rencong, ada seorang penyair yang kemudian dikenal sebagai penyair awal Indonesia, yaitu Hamzah Fansuri. Di antara syairnya yang terkenal ialah syair perahu dan syair burung balamu. Syair dalam bahasa Melayu sudah marak abad itu di Aceh. Tak heran jika V.S. Rendra menyebut Aceh adalah pelopor sastra Indonesia. Lalu siapakah itu penyair Hamzah Fansuri? Mari kita jelajahi kisahnya. Hamzah Fansuri, sang penyair sufi. Tanah Aceh sebagai pelopor sastra Indonesia, sebagaimana menurut penyair V.S. Rendra di antaranya diwakili oleh tokohnya yang terkenal, penyair Hamzah Fansuri. Bukan hanya di Indonesia, Hamzah Fansuri juga dikenal luas di bangsa Melayu di negara Malaysia. Dalam buku berjudul Tokoh-tokoh Melayu yang Agung dalam Sejarah, karya Raja Muhammad Afandi, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, menyebutkan ketokohan Hamzah Fansuri yang akan banyak diulas di konten ini selanjutnya. Terdapat tulisan yang mengagungkan pengaruh penyair Hamzah Fansuri di Malaysia. Hamzah Fansuri, pujangga tasawuf Melayu yang ulung. Rasa bangga bangsa Melayu di Malaysia terhadap keberadaan penyair sufi Hamzah Fansuri dinyatakan jelas dalam buku itu. Bahkan dibandingkanlah kebesarannya itu disejajarkan dengan pujangga tasawuf Jalaluddin Rumi dari Turki, Hafiz dari Parsi. Kendati pun besar pengaruh kepenyairannya, namun disayangkan karena kebanyakan dari karya-karya Hamzah Fansuri hilang. Di sini pun kita dapat menyaksikan keprihatinan saudara bangsa serumpun Malaysia atas hilangnya banyak karya sastra Hamzah Fansuri. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa antara Indonesia dan Malaysia bukan saja tetangga, tetapi saudara. Kisah Nusantara telah meninggalkan semangat persaudaraan. Bahkan jika sedikit kita tengok, nampak sekali kalau ada irisan kisah sejarah yang diajarkan dan terkesan mirip-mirip dan tak jauh berbeda. Tentu bisa dipahami hal itu. Misalnya saja ketika menyebut Sriwijaya dan Majapahit, tentu juga mirip-mirip, sebab memang tak dapat dipungkiri bahwa pengaruh budaya Sriwijaya dan Majapahit cukup besar sampai di sana. Hamzah Fansuri, sang pemula puisi Indonesia. Profesor Ateo dalam Indonesia antara kelisanan dan keberaksaraan, misalnya menyebut penyair Hamzah Fansuri sebagai sang pemula puisi Indonesia. Dan selain sebagai seorang penyair, Hamzah Fansuri dikenal juga sebagai mursyid yang mengenalkan ajaran tasawuf dalam bahasa Melayu dengan sangat sistematis. Kondisi berubah setiap saat. Sebuah pemikiran dan aliran maupun tradisi pun silih berganti pasang surut.
dalam perkembangan di Aceh. Kala itu, setelah jatuhnya Malaka oleh Portugis, lalu pusat perdagangan dan perkembangan Islam pun berpindah ke Aceh dari Malaka. Kondisi itu banyak membuka interaksi baru masyarakat Aceh dengan para pedagang Muslim dari Persia, India, dan juga Arab. Zaman kegemilangan Aceh pun terjadi saat itu, terjadi di era kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Pada saat itulah berkembang sastra bernafaskan Islam dengan Hamzah Fansuri sebagai pionirnya. Meskipun Hamzah Fansuri telah berpengaruh di masa sebelum era itu, yaitu di masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syiah tahun 1588 sampai 1604 Masehi, sebagaimana disampaikan Profesor Syed Muhammad Naqib dalam buku Raja Muhammad Afandi 1982. Sufi penyair dari bumi Barus. Hamzah Fansuri berasal dari Barus. Hal ini diketahui dari nama Al-Fansuri, bentuk Arabisasi dari kata Pancur, kota kecil yang letaknya tidak jauh dari Barus. Barus sendiri merupakan sebuah kota metropolis pada zamannya, di mana digambarkan dalam beberapa literasi lisan. Disebutkan kalau di sana dahulu kala kapal-kapal dagang Firaun bahkan telah hilir mudik berbelanja kapur Barus untuk mengawetkan mumi, selain emas, perak, dan rempah khas Nusantara. Di kota itulah Syekh Hamzah Fansuri dilahirkan, sebagaimana dalam syairnya, Hamzah nin asalnya Fansuri. Mendapat wujud di tanah Sarnawi, beroleh khilafat ilmu yang ali daripada Abdul Qadir Said Jailan. Dari kutipan syair itu terlihat Hamzah Fansuri mengikut ilmu tasawuf tarikat Qadriyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pencariannya akan hakikat Tuhan membawanya pada pengembaraan ilmu sebagai seorang pencari atau salik, sebagaimana ditulis dalam Raja Muhammad Afandi 1982. Juga dalam syair berikut, Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, di Barus ke Kudus. Terlalu payah akhirnya dapat di dalam rumah. Pencerahan dan pemahaman dari ilmu tasawuf memberi warna pada syairnya. Tulisan-tulisan ahli tasawuf termasuk banyak menjadi rujukannya, sebagaimana Ibnu Arabi, Mansur Al-Halaj, Junaid Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, juga Syamsu Tabriz. Selain syair Hamzah Fansuri juga menulis prosa seperti Aslam Al-Arifin fi Bayan, Ilm Al-Suluk wal Tauhid, dan Syarab Al-Asikin, minuman orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Dalam tulisan-tulisannya ia bahas hukum Islam, jalan tarikat untuk mengenal Tuhan, makrifat, hubungan Tuhan dengan alam, dan cinta terhadap Tuhan. Syair-syair menjadi media bagi Hamzah untuk menyampaikan pesan cinta dari pengalaman dan ajaran tasawufnya sendiri melalui beberapa syairnya, seperti syair dagang, syair si burung pingai, syair perahu, syair burung punguk, syair sidang fakir, syair ikan tongkol. Penulis R.O. Winstedt memberi kesaksian adanya semangat dan kegairahan tasawufnya dalam karya Hamzah Fansuri dalam Raja Muhammad Afandi 1982.
Untuk mengurai kompleksitas ajaran tasawuf yang rumit, Hamzah Fansuri menggunakan perbincangan rasional dan dengan bahasa Melayu. Ilmu tasawuf Hamzah Fansuri disebutkan mengikuti aliran Wujudiyah sebagaimana yang dikembangkan Ibnu Arabi di Timur Tengah, yang kemudian juga dikenal dengan pengajian tubuh atau martabat 7. Buya Hamka dalam tulisan Raja Muhammad Afandi menyebutkan bahwa ajaran Wujudiyah semacam itu di Jawa juga berkembang dengan nama Kabula Gusti, di mana penyair Hamzah Fansuri dikenal dengan sebutan Kiai Hamzah. Adapun ajarannya di Makassar dikenal dengan Tarikat Haji Palopo. Namun tidak semua menyukainya. Terdapat ortodoksi Islam seperti yang ada di Arab yang menentang ajaran Ibnu Arabi sebagaimana Wujudiyah ini. Di Aceh, Syed Hamzah Fansuri dan muridnya Samsudin As-Samatrani masih hidup tidak banyak ditentang. Namun saat Islam Ortodok akhirnya muncul pula yang menentang lewat kemunculan Syekh Nuruddin Araniri pada tahun 1637. Terjadi debat di depan Sultan Iskandar Thani antara Syekh Nuruddin Araniri dengan pengikut Hamzah Fansuri. Dari sisi Pak Guru pun, akhirnya banyak terjadi kekalahan murid-murid Hamzah Fansuri dalam debat dengan kaum ortodok yang akhirnya membuat kitab-kitab karya Hamzah Fansuri dan muridnya Samsudin As-Samatrani lenyap seperti ditelan angin, seiring dengan pembakaran karya-karya mereka oleh rejim baru yang berbeda. Ragam kisah Nusantara masihlah banyak untuk dijelajahi. Kita pergi menjelajahi kisah Nusantara dan kembali dengan membawa pencerahan untuk kejayaannya. Salam Jaya Nusantara.